disebut cengeng, anti kritik, dan mentalnya hampir remuk. Label generasi strawberry terlanjur diletakkan pada anak muda hari ini. Tapi, benarkah mereka adalah nakal yang tidak bertanggung jawab? Atau ini adalah mislabeling? Sebelum mengenal lebih lanjut, pernahkah dengar istilah generasi strawberry? Apa sih itu generasi strawberry? Generasi strawberry adalah sebutan untuk anak muda zaman sekarang yang kreatif, cepat belajar, dan akrab dengan teknologi. Tapi di balik itu mereka sering dianggap mudah stres, gampang tersinggung, dan kurang tahan tekanan. Seperti buah stroberi kelihatan menarik dan sangat manis, tetapi mudah memar ketika ditekan. Istilah ini awalnya lahir di Taiwan, diambil dari pengamatan dunia pendidikan dan kerja. Intinya, generasi strawberry bukan generasi lemah, tetapi generasi potensial yang membutuhkan penguatan mental agar dapat berkembang secara maksimal. Secara keahlian mereka superior, tetapi secara daya tahan mereka dianggap lemah. Intinya mereka dituduh tidak bertanggung jawab karena dianggap cepat menyerah dan memilih lari dari tekanan. Generasi ini memang memiliki tingkat rotasi kerja yang tinggi dan angka burnout yang mengkhawatirkan. Ini adalah indikasi yang sering digunakan untuk mendukung label tidak bertanggung jawab secara profesional. Namun, analisis kita tidak boleh berhenti. Kita harus melihat konteks yang mereka hadapi. Mereka adalah generasi yang sangat paham terhadap isu sosial dan lingkungan. Mereka tidak melarikan diri, hanya menolak sistem yang mereka anggap tidak etis. Mereka juga bertanggung jawab, tapi standar mereka berbeda dengan era orang tua mereka. Ketika Gen Z menolak sistem kerja lama, itu bukan karena mereka malas. Banyak peneliti menunjukkan bahwa generasi ini memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi dan cenderung mengevaluasi apakah sebuah sistem benar-benar adil dan berkelanjutan sebelum ikut di dalamnya. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gen Z tumbuh di era media sosial. Mereka melihat isu ketimpangan sosial, krisis iklim, dan eksploitasi tenaga kerja secara real time, sehingga kesadaran mereka terbentuk lebih cepat. Bagi banyak Gen Z, sukses tidak hanya soal jabatan tinggi atau gaji besar, tapi tentang apakah pekerjaan mereka selaras dengan nilai pribadi dan memberi dampak positif pada orang lain. Tuntutan akan work-life balance sering dianggap sebagai sikap manja. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa tekanan mental pada generasi muda meningkat drastis akibat ketidakpastian ekonomi dan krisis global. Gen Z sadar bahwa mereka yang paling lama hidup dengan dampak kerusakan lingkungan. Karena itu, kepedulian mereka terhadap isu iklim bukan emosional, tapi rasional dan jangka panjang. Ketika Gen Z sadar lingkungan, tapi belum selalu konsisten bertindak, itu bukan karena munafik. Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses, ekonomi, dan sistem sering menghambat perilaku ideal. Suara Gen Z perlahan memaksa institusi berubah dari kebijakan ESG, transparansi perusahaan, hingga budaya kerja yang lebih manusiawi. Perubahan ini tidak datang dari atas, tapi dari tekanan generasi muda.